Halo teman-teman, selamat datang di Dogi. Sebenarnya beberapa video terakhir kami sudah sempat bahas seberapa aman Redmi Note 14 ini. Tapi setelah Infinix Note 50 rilis bikin kami bingung pilih yang mana. Karena HP ini bisa bikin kami nyaman pakainya. Nah, buat kalian tonton sampai akhir ya. Karena di video kali ini kami akan bandingin dua HP ini dari segi spesifikasi dan pengalaman penggunaan. Tapi sebelum itu coba jawab pertanyaanku yang satu ini deh di kolom komentar. Kalau ngeluarin uang 300 ribuan buat dapetin fitur lebih, kalian mau nggak? Pertama kita lihat dulu dari rilisnya kedua HP ini. Redmi Note 14 sendiri rilis di 25 Januari 2025. Sedangkan untuk Infinix Note 50 sendiri rilisnya itu di 3 Maret 2025. Dilihat dari waktu perilisan, kedua HP ini itu tidak terpaut amat jauh. Kalau dari segi harganya pun, kedua HP ini juga tidak jauh. Renote 14 yang paling murah itu ada di 2399 untuk storage 128. Dan untuk 2,599 untuk storage 256. Kalau Infinix Note 50 ini harga termurahnya ada di 2,699 di awal perilisan yang masih dapat 200.000 potongan karena ada diskon. Aslinya 2899 dan memiliki selisih harga 300 sampai 500 ribu lah. Adanya perbedaan fitur yang diberikan dari kedua HP ini. Namun buat kalian yang punya budget pas-pasan, Redmi Note 14 memberikan pilihan harga yang lebih fleksibel ketimbang Infinix Hot 50. Note 50. Sekarang kita masuk ke bagian spesifikasi dari kedua HP ini yang memiliki berbagai perbedaan. Kita lihat dari segi layarnya dulu nih, yang paling kerasa ketika kita hands on langsung kedua HP ini. Sebenarnya sama-sama pakai AMOLED sih. Tapi ukuran layar Renote 14 nih ada di 6,67 inch dan Infinix Note 50 ada di 6,78 inch yang membuat Infinix memiliki ukuran layar yang lebih besar atau HP yang besar juga. Gak hanya itu, Infi memberikan refresh rate hingga 144 Hz nih, yang padahal di 120 seperti di Renote tuh ya sudah enak. Tapi kalau ngomongin tentang feel atau rasa, memang kerasa lebih enak di Infi sih. Ditambah lagi dengan bezel dari Renote itu sendiri bener-bener kelihatan tebal, jadi kurang enak aja liatnya. Kalau di Infi kan tipis, padahal bukan tipikal layar yang lengkung loh, tapi bisa kasih bezel setipis ini, ngeri sih. Sekarang kita lihat dari bagian bodinya nih. Kalau dari segi desain, mungkin untuk Renote 14 sendiri akan lebih mudah diterima oleh banyak orang. Ya karena sudah terbiasa dengan desain seperti ini. Kalau mau sedikit berbeda, tinggal pilih aja yang warnanya ungu karena ada corak seperti marble. Nah, marble-nya itu membuatnya lebih berbeda. Namun kalau kalian suka dengan desain yang berbeda dan lebih terlihat premium, Infinix menawarkan desain yang fresh lah. Mirip-mirip desain dari titanium gitu loh. Kedua HP ini memiliki frame yang bisa dibilang kokoh ya, baik dari Redmi Note 14 sendiri yang pakai frame aluminium dan Infi yang pakai frame metal. Tapi tunggu dulu, aluminium itu kan metal kan? Ya harusnya sama, tapi Infi itu rasanya lebih berkelas aja gitu. Kalau di tempat AC pun Infinix bodinya kerasa lebih dingin. Lanjut, dari ketahanan nih teman-teman. Redmi Note 14 memiliki sertifikasi IP54 yang menurut kami sudah cukup untuk kelas 2 jutaan. Tapi tidak dengan Kingfinix. Mereka kasih IP64 yang membuatnya menjadi tahan secara total terhadap debu. Yuk kita bahas tentang spesifikasi kameranya. Jika dilihat di atas kertas, Renote lebih unggul karena memiliki 108 megapiksel dengan 2 megapiksel kamera tambahan makro dan depth, serta 20 megapiksel untuk kamera depan. Jika dilihat secara lebih detail, memang hasil dari Renote juga memiliki hasil yang lebih detail. Apalagi jika fitur 108 MP-nya diaktifkan. Agak disayangkan sih buat Infinix Note 50 yang menurunkan kameranya ke 50 megapiksel, 2 megapiksel kamera makro dan depth-nya, serta 13 megapiksel kamera depan. Karena di seri Note 40 kemarin kan pakainya juga 108 megapiksel. Untungnya dari segi kualitas ada peningkatan sedikit ya, karena tidak begitu pucat seperti di Note 40. Buat kalian yang ingin tahu hasil kamera Redmi Note 14 secara lebih detail, bisa mampir ke video di pojok kanan atas. Karena di situ kami sudah upload untuk hasil full tes kameranya.
Kalau buat yang Note 50 bisa mampir dulu ke channel kami. Karena saya nggak tahu nih yang bakal diupload nanti tuh versus ini dulu video ini atau tes kameranya dulu. Oh ya teman-teman, hasil kamera Redmi Note 14 tuh bagus juga karena mungkin adanya dukungan chipsetnya yang memang berfokus ke hasil kameranya nih. Karena menggunakan chipset Helio G99 Ultra yang memiliki fabrikasi 6 nanometer. Karena kan kalau Ultra memang fokusnya itu ke hasil foto dan video. Cuman ya itu tetap aja kenapa kasihnya tuh ke G99 gitu loh. Yang chipsetnya tuh udah dari tahun lalu. Nggak kayak Infinix yang berani kasih tuh di G100 Ultimate. Tentu chipset yang tergolong baru dan fokusnya kan karena Ultimate, maka ke bagian performa. Kelihatan kok dari awal Androidnya aja Android 15. Kalau Red Note kan diawali dengan Android 14. Sama-sama kasih mayor update tuh 2 kali sih. Tapi Infinix terasa lebih update aja gitu. Tunggu teman-teman, Redmi Note 14 sendiri agak sedikit anomali nih. Karena security patch update-nya tuh sampai 6 tahun. Ini agak aneh karena bahkan di seri atasnya nggak selama ini loh. Bisa sih dimasukkan menjadi salah satu kelebihan dari Redmi Note 14 yang 4G ini. Mungkin buat kalian yang cari HP-nya tuh buat jangka panjang, Redmi Note 14 bisa jadi salah satu pilihannya. Atau kalau kalian lebih pilih atau mentingin sesuatu yang lebih fresh atau baru, bisa pilih Infinix ini aja karena ada fitur yang kekinian. Terasa banget karena adanya fitur AI yang bejibun di HP yang satu ini. Dari hapus objek, ganti style foto, asisten virtual kayak Volex Voice Assistant, summary buat percakapan, auto translate dimanapun saat kalian butuh. Paket lengkap deh buat AI di HP yang satu ini. Sekarang kita bahas dari segi baterainya yang menurut kami Infinix lebih fleksibel nih. Baterainya memang lebih kecil 300 mAh jika dibandingkan dengan Renote 14. Kan kalau Renote ada di 5500 mAh dengan 33 watt charge cable kan. Nah, kalau Infinix Note 50 itu ada di 5200 mAh. Ya memang kalau lebih besar baterainya akan jadi bisa bertahan lebih lama HP-nya. Tapi Infinix sendiri kan charge cable-nya ada di 45 watt nih. Terus ada fitur wireless charging-nya sampai 30 watt. Plus ada fitur bypass chargingnya yang bikin kita aman kalau lagi main game sambil di charge tentunya. Apalagi kalau kalian beli Infinix ini udah pasti dapat bonus MagPad buat ngecharge wirelessnya. Jadi nggak kepikiran ada fiturnya tapi perlu nambah duit lagi. Buat apa coba kalau nambah duit lagi cuman untuk nyobain fiturnya. Intinya kalau masalah pengecasan, Infinix seri Note ini paling all indah dari tahun sebelumnya. Tadi sudah sempat kusenggol di awal video tentang storage-nya kan. Kalau Redmi Note 14 sendiri ada dua pilihan nih, 128GB atau 256GB, yang tentu akan pengaruh ke harganya juga. Nah, kalau Infinix Note 50 sendiri pilihannya cuma di 256GB. Tenang teman-teman, kedua HP ini tuh memakai besaran RAM yang sama, yaitu ada di 8GB, yang bisa di-extend sampai 8GB juga. Tapi ingat, RAM-nya cuma 8GB, bukan berarti 16GB ya, jangan salah kaprah. Untuk pembacaan memorinya gimana bang? Nah, kalau itu kedua HP ini sudah sama-sama pakai UFS 2.2 kok, bukan eMMC, jadi kalem aja. Tapi kalian tahu nggak, ada loh pembacaan memori yang lebih kenceng ketimbang UFS. Padahal UFS aja udah tergolong kenceng loh. Buat yang mau tahu, boleh mampir video pojok kanan atas. Di sana video saya akan kasih tahu tentang pembacaan memori apa yang kenceng dan membuat HP itu walau RAM dan storage-nya kecil tapi bisa mulus pol. Yuk kita lanjut aja. Kedua HP ini tuh sudah sama-sama mengusung dual speaker ya, yang membuat HP ini atau kedua HP ini tuh sudah stereo. Yang membedakan kalau Infinix Note 50 sendiri sudah di-tune in langsung oleh JBL. Namun kalau Redmi Note 14 sendiri memiliki fitur Dolby Atmos yang membuatnya memiliki kualitas suara yang sama-sama bagus juga. Sedikit aja nih buat Infinix yang disayangkan, karena kan biasanya bukan yang Pro itu tuh volumenya ya oke-oke aja, tapi saat kalian volumenya dimaksimalkan untuk yang seri bukan Pro ini, bodinya tuh memiliki getaran yang cukup terasa. Kalau dibandingkan dengan Redmi Note 14 sendiri juga masih lebih enteng yang atau lebih anteng yang Redmi Note 14 ini. Lebih nyaman aja gitu kalau dipegang. Kualitasnya gimana bang suaranya? Ya jawabannya kedua HP ini sama-sama bagus. Tapi kalau ditanya, saya pilihnya tetap yang Renote karena adanya fleksibilitas penambahan audio jack 3.5-nya. Ini membuat saya lebih oke sih, walau sebenarnya
Udah banyak konektor sih buat untuk Type-C-nya. Tapi kan effortless aja kalau sudah tersedia port 3.5 kayak gini. Sebelum kita ke spesifikasi selanjutnya, buat kalian yang belum aktifin tombol loncengnya, bisa aktifin dulu biar nggak ketinggalan video terbaru dari Doge ID. Dan kalau kalian mau request video versus, bisa komen aja di bawah. Mau kita coba bandingin HP apa lagi nih setelah Infinix Note 50 dengan Redmi Note 14 ini. Untuk spesifikasi tambahannya adalah dari segi sensor-sensornya nih. Untungnya kedua HP ini tuh sudah sama-sama enak karena pakai sensor fingerprint di bawah layar. Ada proximity, gyro, accelerometer, kompas, NFC. Kedua HP ini juga ada. Multifungsi pula untuk Infinix. Jadi kalau mau copy akses kunci apartemen atau akses parkir juga bisa. Terus Bluetooth-nya juga ada, ya ada lah. Tapi di Renote pakainya kan 5.3, sedangkan Infi pakainya 5.4. Jadi terasa lebih modern aja. Walau bukan paling yang modern karena sekarang kan sudah Bluetooth 6.0. Secara keseluruhan, kedua HP ini sama-sama worth it untuk dibeli sih. Tinggal lihat budget aja karena adanya perbedaan 300-500 ribuan kan. Ingat juga tentang kebutuhan kalian ya. Kira-kira kalau ngeluarin uang lebih dengan spek yang diberikan, kalian butuh fitur itu nggak nih? Terima kasih sudah nonton video sampai akhir. Saya Feven Michael dari Doge, pamit undur diri.